Fajar Sad Boy benar-benar lagi sad. Bagaimana tidak? Beredar potongan video Fajar mendapatkan perlakuan tidak sopan dan tidak manusiawi dari komika Indra Primawan. Sang komika diduga sedang meludahi Fajar ketika mereka sedang sama-sama jadi bintang tamu podcast. Mirisnya lagi, aksi Indra meludahi Fajar lebih dari satu kali. Bokap kan ada, bokap-bokap gitu loh. Gini aja Jar, belum kelar soalnya nih, belum kelar. Oh, balik lagi ya? Pengen ngobrol-ngobrol dulu santai. Melihat aksi tersebut, netizen auto komen nyinyir kepada Indra Primawan dan tidak respek sama lawakan barbar sang komika yang dianggap sudah melebihi batas kewajaran. Selain netizen, Amanda Manopo juga pasang badan dan ikutan komen saat melihat Fajar yang sudah dianggapnya sebagai adik mendapatkan perlakuan kurang pantas. Aku masih tetap menjadi aku pribadi, nggak lari dari aku sendiri gitu. Karena jadi laki-laki itu emang sulit ya. Laki-laki itu harus hidup itu hanya untuk menghidupi, selebihnya menikmati hasil yang dia dapatkan selama ini. Jangan lupa daratan, tetap ingat diri sendiri. Ingat tempat kita bangkit, ingat tempat kita memulai, ingat tempat asal-usul kita dari mana. Aku Fajar Labaco. Amanda Manopo dan Fajar Sad Boy memang sudah seperti kakak adik. Tanya saling support untuk urusan karir, Amanda dan Fajar juga saling pasang badan ketika sedang diterpa kabar tak sedap. Saat Fajar Sad Boy diludahi komika Indra Primawan, Manda turun tangan. Begitu pula ketika Manda dikabarkan hamil di luar nikah, Fajar jadi garda terdepan membela sang kakak. Kamu isi soundtrack nggak? Oh, soundtrack enggak. Ada truknya, Pak Ardi sendiri ada. Lagu Lagu di dalam film. Waktu itu lu nyanyi Wenggo gitu. kebetulan memang kesabaran saya memang setipis tisu sih. Jadi gak usah membangun chemistry lagi karena memang emang aslinya aja memang begitu sebenarnya aku sama dia. Rasanya senang banget ya Dia maksudnya. seneng malah kalau dia milih. Apa ngomelin itu kan tanda rasa kayak apa ya? Menurut aku rasa sayang gitu, ngasih perhatian. Ketika itu sang cahaya yang berikan semangat terus maju dan terus berkarya. Sabar ya, jangan sad-sad ya adekku ya. Mungkin Indra niatnya bercanda, tapi kan bercandaan orang nggak semua bisa nerima gitu ya. Apalagi kalau misalkan bikin kita nggak nyaman. Baru saya kemarin tuh pemirsa kayak 2 minggu lalu ya syuting sama Mas Indra. Agak kaget juga sih kejadian seperti ini ya. Dan terpantau sampai sekarang di postingan Instagram terakhirnya Indra, itu udah hampir 20 ribuan komentar menggeruduk loh. Sampai nih kakaknya Fajar yaitu Amanda Manopo ikutan komentar juga. Emang sih cuma 4 huruf. HMMM. Tapi karena yang ngomong Amanda, saya juga deg-degan sih pemirsa. Singkat, padat, penuh arti gitu ya. Well anyway, memang sih di dunia hiburan tuh kita bercanda boleh banget. Tapi menghormati orang lain tetap numero uno alias nomor 1 ya. Karena kan lucu tuh nggak harus bikin orang lain jadi bahan apa ya, ledekan atau direndahkan gitu. Masih banyak kok cara lucu yang lainnya. Oke pemirsa, selamat siang semuanya, kembali bersama saya Robby Purba yang siap pastinya akan mengupdate kabar selebriti kita hanya di Celeb On News di MNC TV, rumahnya Celeb. Selanjutnya pemirsa, usai sidang Amar Zoni menangis, begitu juga dengan kekasihnya Ibu Dr. Camelia. Ada apa dengan mereka ya? Dan selain itu ada kabar yang terbaru banget nih dari Daeon pemirsa. Katanya udah punya pacar baru, emang iya? Siapa sih kira-kira? Well, selengkapnya sesaat lagi, tetap di Celeb On News. Bapak bilang tetap dinaikin, tapi ini kamu tidak asesmen. Saya tidak pernah mengucap itu. Amar Zoni murka, emosinya langsung meledak ketika nama anaknya disebut-sebut dalam persidangan dugaan peredaran narkoba yang kini tengah menyeretnya. Ya, jika sebelumnya suasana sidang terkesan romantis lantaran jadi ajang lepas kangen Amar dan kekasihnya Dr. Gigi Camelia, tapi tidak untuk kali ini. Ruang sidang terasa panas. Dengan nada tinggi campur kecewa, Amar tak terima dan langsung melayangkan protes keras di persidangan. Kamu menjadikan sumpahku sebagai alat penipu. Masalah kita yang sudah
ya emang udah suatu kebiasaan di sidang kan emang kayak gitu dong, GPU menyaksikan dan dia juga nggak akan ngaku gitu ya, maksudnya pasti yang sebenarnya gitu kan. Satu-satunya jalan CCTV itu yang akan membuka semuanya, apakah benar atau tidak ada pemukulan atau ada penekanan atau ada intimidasi. Kalau mereka tidak mau buka, berarti ya masyarakat aja yang menilai gimana. Cuman kalau tadi Bang Amar sampai kayak gitu, ya wajar lah dia ngerasa nggak ngelakuin, tapi dia kayaknya membangun opini seolah-olah Bang Amar bandar. Ya wajar kan, karena apa ya, dia kan memang tidak berbuat. Yang dia sangkal itu kan yang hak dia kan. Ya keemosian orang kan wajar lah, apabila mereka tidak merasa salah. Merasa dijahati dan juga difitnah, Amar pun menangis. Mantan suami Iris Bella itu merasa dirinya telah dihancurkan oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ibu salah apa sih? Ibu maksudnya kayak jahat banget gitu. Mereka semua. Aku udah diginiin gitu. Aku udah rusak, udah hancur semuanya gitu. Apa sih masih pengen mau dihancurin terus? Jadi mereka juga pengen dihancurin terus. Dia sangat-sangat terpukul pastilah, karena dia apalagi tadi aku dengar juga bawa anak ya. Di sini nggak ada anak, nggak ada, harusnya tuh mereka tuh jangan bawa anak. Jadi kan kelihatan mau menghancurkan psikisnya Bang Amar. Kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum. Mereka jebak saya dengan membawa sebuah rekayasa dan mengintimidasi saya di sini gitu. Ya, karena dia sudah membawa nama keluarga saya, sudah membawa nama anak-anak saya. Tidak hanya Amar, tangis Camelia juga pecah lantaran tudingan nyinyir yang menyebutnya pansos. Kalau aku cuma sama Bang Amar tuh support moral, support mental, udah itu aja. Tapi ketika aku sekarang sudah kayak gini, justru orang-orang terdekatnya malah apalah pansos lah, kayak capek banget. Lantas bagaimana nasib Camelia jika semua pengorbanannya ternyata sia-sia dan tak berjodoh dengan Amar? Aku ngebantu Bang Amar saat emang aku lagi ada hubungan sama Bang Amar. Egois gak sih kalau tiba-tiba gue tinggalin dia? Kan egois. Selesain aja dulu masalah ini, jangan mikir-mikir jodoh dulu. Nggak jodoh pun sakit hati ya pasti, namanya manusia. Tapi itu udah jalan Tuhan. Nanti lagi di proses penghitungan buat LP-nya juga kan, nanti biar jelas kayak gitu kan. Pasca penetapan hak ahli waris Mpok Alpa diputuskan, Aji Darmaji, suami dari almarhum Mpok Alpa, mendesak mantan manajer mendiang berinisial T untuk segera mengembalikan dugaan penyelewengan dana senilai 2,1 miliar rupiah. Di mana penggelapan uang tersebut terjadi di saat almarhumah masih aktif bekerja selama kurun waktu 3 tahun. Ya kebetulan kan lawyer almarhum juga nih kan Bang Jaki mau LPI gitu kan. Ini lagi diproses gitu untuk masa pelaporan ini gitu. Jadi mau ditindaklanjutin kayak gitu. Kalau memang ada niat baik ya saya maunya dipulangin kayak gitu kan. Etika baiknya juga nggak ada cicilan yang masuk juga kayak gitu. Kasus penggelapan uang ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun terakhir. Aji pun siap menempuh jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Lantas mengapa Aji baru keluar-keluar sekarang? Benarkah Aji tengah butuh uang? Mengingat tabungan habis dan Po Alpa sudah tiada. Addendum itu udah ada pertama awal. Di perjanjian tiap 1 bulan tuh harus bayar tanggal sekian kayak gitu tuh nggak ada kayak gitu. Jadi tindakan ini kita lakuin ya semata-mata ya karena memang kita mau nagih haknya kita gitu kan. Kasihan juga gitu kan, jadi payah almarhum kan, lumayan buat hidup ke depan anak-anaknya. Kalau kita nggak gituin nggak ada cerahnya. Tempat diterpa badai rumah tangga, Citra Kirana dan Reski Aditya kian harmonis. Seolah belajar dari masa lalu, Reski pun mencoba menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Kini keduanya pun makin kompak dengan membangun bisnis lapangan padel bersama-sama. Secara eksklusif, Ciki dan Reski pun menunjukkan usaha baru mereka.
Hari ini aku mau ajakin pemirsa semua yang ada di rumah untuk muter-muter di salah satu court kita yang baru. Jadi kita baru aja grand launching hari ini untuk court padel Monarch namanya. Jadi ini sebenarnya adalah lobbynya. Jadi kalau misalnya dari masuk itu udah langsung ke tempat resepsionisnya. Oke, ada 3 court di sini. Kita bikinnya memang kayak open space gitu. Jadi sirkulasi udaranya tuh nyaman banget di sini. Dan aku request sama Maski dari awal kayak yang pokoknya kalau kita punya court yang harus banget dipikirin itu adalah musolanya. Ya, bener. Ini adalah musolanya juga. Ini sirkulasi udaranya enak banget. Itu penting banget ya. Benar. Terus dia gede-gede tempat nunggunya. Jadi kalau bawa family, bawa anak, itu nyaman. Rupanya usaha bersama ini sengaja dibangun agar keduanya kerap menghabiskan waktu olahraga bersama karena padel merupakan hobi kegemaran mereka. Selain itu, dengan usaha ini membuat keduanya makin dekat karena kerja bareng. Dan cara ini dianggap ampuh untuk menjaga rumah tangga mereka jauh dari gosip miring. Pertama-tama karena kita awalnya suka sih, awalnya benar-benar suka dan kayaknya jatuh cinta beneran nih sama padel gitu. Ya. Kita udah cobain, benar-benar kita yakin kalau kita serius ini insya Allah sih berhasil.